Recording in progress. Baik, perkenalkan, saya Sukmawati dengan NIM 22055510118. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan program aplikasi Android Studio atau Slideware, di mana di sini saya memberikan nama proyek saya yaitu Mobile App. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa halaman, seperti halaman login, register, dashboard, dan juga halaman main tentunya. Di mana pada halaman dashboard juga terdapat beberapa menu-menu untuk navigasi yang dikaitkan dengan fragment, seperti fragment home, halaman message, orders, dan juga profile. Mungkin untuk terlebih dahulu kita akan bahas untuk layoutnya. Pertama kita bahas layout dari halaman utamanya, yaitu dengan file activity name. Nah, di sini saya menggunakan linear layout. Nah, dapat dilihat di sini saya menggunakan beberapa elemen dari UI seperti text view untuk menampilkan teks "Selamat datang di Mobile App" dan juga "Teman terbaik rumah Anda" dengan teks size-nya yang agak lebih kecil yaitu 20 SP. Nah, selanjutnya di sini juga saya menggunakan elemen image view untuk memberikan logo, menampilkan logo aplikasi, di mana di sini saya mengambil source-nya dari directory driver dengan nama file yang saya ambil yaitu Mabel.info. Dan selanjutnya di sini ada button, di mana pada button ini ada atribut on click atau fungsi on click yang nantinya akan ketika diklik dia akan start ke activity yang baru. Mungkin untuk itu kita akan bahas selanjutnya yaitu file main activity. Nah, di sini kita menggunakan intent untuk mengalihkan dari halaman activity ke halaman login class. Nah, di sini kan tadi ada start login activity pada file activity name-nya. Nah, di sini kita menggunakan intent ya untuk mengalihkannya ke login activity setelah diklik. Setelahnya start activity intent. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat layout dari halaman login. Untuk itu kita coba start terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah beralih ke halaman login menggunakan intent. Nah, untuk halaman login sendiri kita menggunakan relative layout. Nah, di sini kita menggunakan atribut background untuk memberikan background gambar yang terdapat pada directory label juga. Nah, di sini juga saya menggunakan elemen edit text untuk username, password, dan button untuk tombol login. Nah, selanjutnya di sini juga ada elemen text view, di mana pada elemen text view yang jika diklik daftar di sini, dia akan beralih ke halaman register. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagian halaman register. Mungkin terlebih dahulu kita lihat layoutnya dulu. Di register. Sama halnya pada halaman login, saya juga menggunakan relative layout dan juga elemen edit text untuk text name, text email, dan juga untuk text new password. Mungkin kita klik dulu, beralih ke halaman registrasi. Nah, di sini juga ada elemen button untuk diklik daftar sehingga nantinya akan beralih ke halaman dashboard, atau sebelumnya kita akan kembali dulu ke halaman login. Mungkin selanjutnya kita lihat file Java dari activity register. Nah, di sini kita mulai dengan onCreate, di mana di sini kita menginisialisasi elemen dari UI-nya dulu, yaitu seperti edit text, edit button, edit text untuk text name, email, dan juga password, serta button untuk register. Nah, di sini juga kita memberi aksi saat tombol daftar diklik. Selanjutnya kita di sini terdapat fungsi private quick register user, di mana ini untuk menginisialisasi sebenarnya kita akan mendapatkan nilai dari inputan pengguna, seperti name, email, password, di mana ini tipenya string semua. Selanjutnya, di sini juga kita melakukan validasi input.
Ketika mungkin data-data pada kolom-kolom register itu tidak terisi atau kosong, maka akan ditampilkan teks silakan lengkapi semua kolom menggunakan fungsi toast. Dan else jika semua kolom terisi dan setelah mengklik tombol daftar maka akan ditampilkan register berhasil. Nah, setelah itu kita juga di sini menggunakan intent untuk beralih ke halaman login activity. Intent, new intent, register this. Kita alihkannya ke halaman login activity class. Nah, data-data dari kolom-kolom tadi kita simpannya di bundle seperti data nama, email, password. Nah, selanjutnya kita tambahkan ke intent juga dengan put extras. Selanjutnya kita di sini mulai login activity dengan intent yang sudah disiapkan tadi. Start activity intent. Selanjutnya finish. Lanjut ke halaman login activity Java. Nah, di sini kita ada private string register username dan register password, di mana variabel ini untuk menyimpan username dan password yang tadinya disimpan di bundle dan dikirimkan oleh intent. Nah, kita menyimpannya di variabel ini. Variabel name kita simpan di variabel register username dan variabel dan nilai dari password kita simpan di variabel register password. Nah, di sini kita mulai uncreate. Setelahnya kita menginisialisasi elemen UI-nya terlebih dahulu, yaitu edit text, username, password, register, login. Nah, untuk itu di sini kita menggunakan intent atau menggunakan get intent untuk mendapatkan data dari intent register activity yang tadinya disimpan di bundle dan kita dapatkan dari intent. Yang kita ambil itu ada nilai dari name dan juga nilai dari password. Nah, di sini kita menyimpannya di variabel register username dan register password. Selanjutnya di sini kita memberikan aksi saat tombol login diklik. Nah, di sini juga kita melakukan autentikasi login, misalnya validasi username dan password. Nah, kita memvalidasi login dengan data yang diterima dari intent. If validate login, username, password, navigate to dashboard. Jika autentikasinya berhasil, kita langsung dinavigasikan ke halaman dashboard. Else, tools make text, login activities, login gagal, periksa kembali username dan password Anda. Nah, jika misalkan datanya tidak sesuai dengan data yang kita terima dari intent, maka dia akan menampilkan teks login gagal, periksa kembali username dan password Anda menggunakan tools. Nah, pada halaman login ini juga kita memberikan aksi untuk user yang belum punya akun, di mana nantinya dia bisa mengklik tombol daftar di sini, dan akan dialihkan menggunakan intent ke halaman register class. Nah, ini untuk memvalidasi login. Di sini fungsinya untuk membandingkan username dan password yang dimasukkan dengan username dan password yang tersimpan dalam register username dan juga register password. Jika tidak sesuai, tadinya akan menampilkan login gagal. Dan misalkan itu sesuai dengan apa yang ada di variabel register username dan register password, maka akan dialihkan menggunakan intent ke halaman dashboard langsung. Nah, ini kita menavigasi ke halaman dashboard menggunakan intent. Kita panggil class dashboard. Start activity intent, finish. Nah, untuk itu kita akan coba daftar terlebih dahulu. Oh, mungkin kita coba login dengan username yang asal-asal dan password asal. Kita coba klik login gagal. Jadi, untuk itu kita akan coba buat akun baru untuk daftar di sini. Kita sudah berada di halaman registrasi. Kita buat username dengan nama, emailnya, sukman@gmail.com, password 1234. Nah, kita klik tombol daftar, registrasi berhasil. Nah, otomatis kita langsung beralih ke halaman login. Nah, kita masuk dengan
username yang tadi kita inputkan. 1, 2, 3, 4. Waduh. Nah, kita sudah berada di halaman dashboard. Untuk itu mungkin kita coba jelaskan layout dari halaman dashboard dulu. Nah, di sini kita menggunakan constraint layout. Pada constraint layout ini terdapat dua elemen utama, yaitu frame layout dan juga bottom navigation view. Di mana frame layout ini akan menggunakan digunakan untuk meletakkan konten-konten yang ada di dashboard. Sedangkan untuk bottom navigation view itu akan digunakan untuk menampilkan item-item menu yang ada pada dashboard. Seperti di sini kita ada item home, ada item orders, dan juga ada item message, serta ada item profile. Nah, untuk bottom navigation view sendiri, di sini kita menggunakan atribut up menu. Nah, kita memanggil bottom navigasi menu. Kita akan coba lihat file dari bottom navigation menu yang ada di directory menu. Nah, di sini ada item-item seperti item home. Kita masing-masing memberikan ID, title, dan juga icon untuk tiap-tiap menu yang nantinya akan dimunculkan pada navigation navbarnya. Selanjutnya, kita akan coba lihat file dashboard kita. Nah, di sini kita menggunakan fungsi binding. Bindingnya sendiri kita di sini menggunakan percabangan if else. Jadi jika misalkan ini diklik, maka fungsi replace fragment akan berjalan. Di sini kita replace fragmentnya ke halaman home fragment. Untuk misalkan ID profile diklik, maka akan di replace fragment ke halaman profile fragment. Dan begitu selanjutnya. Nah, ini merupakan matrik untuk fungsi replace fragment yang kita panggil di tiap-tiap edit fragment di sini untuk navigasi tiap-tiap fragmentnya. Kita coba lihat halaman home fragment. Di sini ada beberapa elemen yang saya gunakan. Untuk fragment sendiri saya menggunakan relative layout. Dengan layout weight-nya itu match parent dan layout height-nya juga match parent. Di sini saya membuat toolbar. Dengan warna sedemikian rupa. Di sini untuk konten areanya kita menggunakan linear layout. Nah, di dalam linear layout ini terdapat beberapa elemen juga. Seperti untuk bannernya kita menggunakan image view. Dan di sini juga saya menggunakan elemen text view. Nah, untuk di dalam linear layout itu juga terdapat beberapa relative layout, di mana ini saya gunakan untuk menampilkan beberapa produk pada halaman home. Nah, pada relative layout-nya itu terdapat image view juga, text view untuk mendeskripsi produk, dan juga text view untuk harga produk, serta button untuk nantinya akan dijadikan tombol beli. Mungkin itu saja. Selanjutnya kita akan coba bermain di halaman dashboard. Nah, di sini udah ada beberapa fragment yang berhasil. Seperti di sini ada fragment, ada orders fragment. Namun di sini saya belum membuat
desainnya, jadi saya poloskan message fragment, profile fragment. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.